Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan mengingatkan kembali pentingnya menjaga protokol kesehatan dengan adanya program 5M. Ingat-ingat, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan yang kelima, menghindari kerumunan. Ditambah 1D, yaitu doa. Kita harus selalu berdoa kepada Allah agar kita, keluarga kita, saudara kita, sebangsa dan setanah air selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya, terutama dengan adanya wabah corona ini. Kita harus selalu menjaga kesehatan. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam bab yang ketiga, cita-citaku menjadi anak soleh. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah peserta didik meyakini bahwa perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghormati dan menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur, hormat, patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, anak yang soleh adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, patuh kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, dan selalu menghargai orang lain. Anak yang soleh akan terbentuk jika mendapat contoh yang baik dalam kesehariannya, terutama di rumah. Anak soleh adalah harta yang sangat berharga. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya, kecuali 3 perkara yang pahalanya akan tetap mengalir. 1, yaitu doa anak soleh diantaranya. Yang kedua, sedekah jariah, dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha menjadi kebanggaan orang tua kita yang bisa membawa keduanya ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat, materi yang pertama, orang jujur disayang Allah. Jujur artinya lurus hati, tidak curang, tulus dan ikhlas. Orang yang jujur adalah orang yang lurus hati, berkata yang benar, tidak berbohong, dan tidak curang. Kejujuran akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Agama Islam mengajarkan agar seorang muslim selalu bersikap jujur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berlaku jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kejujuran kepada umat Islam saat berdagang ketika membawa barang dagangan milik Khadijah. Beberapa pun keuntungan yang didapat selalu beliau serahkan semuanya kepada majikannya Khadijah. Beliau juga selalu berkata jujur kepada para pembelinya, sehingga barang yang baik beliau katakan baik. Begitu juga barang yang mutunya jelek beliau katakan jelek, sehingga tidak ada pembeli yang merasa kecewa. Perilaku jujur seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, tidak mencontek ketika ulangan. Kita sudah diberi kesempatan untuk belajar di rumah, ya. Ketika Pak Guru menerangkan, menjelaskan, diberi waktu oleh Bapak Ibu Guru untuk bertanya kalau belum paham. Begitu datang saatnya ulangan, kita tidak boleh menyontek. Kita tidak boleh tengok kanan kiri melihat pekerjaan teman. Yang kedua, berkata apa adanya kepada orang tua. Jika diperintah orang tua, usahakan untuk selalu berkata jujur. Tidak curang dalam permainan. Anak yang jujur dalam bermain akan memiliki banyak teman dan sahabat. Yang keempat, tidak menyalahgunakan jabatan yang diemban. Orang yang jujur akan menjaga amanah yang diberikan kepada dirinya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kelima, tidak melakukan korupsi. Ingat, yang namanya korupsi itu merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan negara. Banyak kejadian, banyak kita dengar berita-berita korupsi itu karena mereka itu tidak jujur. Diberikan jabatan amanah, tapi tidak menjaga amanah itu, sehingga terjadilah korupsi. Kita sebagai anak muslim, usahakan kita harus selalu berbuat jujur. Hikmah berlaku jujur. Yang pertama, hati menjadi tenang dan tentram. Karena kejujuran akan membawa kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya. Karena memang kita tidak bohong. Yang kedua, mendapat kemudahan dan keberkahan dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari azab yang berbahaya. Yang keempat, kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan surga. Yang kelima, memiliki banyak teman. Dan yang keenam, dicintai oleh Allah, Rasulnya, dan orang lain. Dan yang terakhir, terhindar dari golongan orang-orang munafik. Kita ingat, ciri-ciri orang munafik ada 3. Masih ingat? Ciri-ciri orang munafik yang pertama, jika berjanji ingkar. Yang kedua, jika berkata dusta. Yang ketiga, jika dipercaya khianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Membiasakan jujur. Sifat jujur harus menjadi penghias perilaku kita sehari-hari. Perilaku tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mendengar apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, yakin bahwa jujur adalah perilaku terpuji. Dan yang keempat, berusaha selalu berkata dan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Hormat secara bahasa artinya menghargai, khidmat atau sopan. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai dari dalam diri sendiri yang ditunjukkan kepada orang lain.
Sedangkan patuh artinya suka menurut dan taat, disiplin. Mematuhi artinya menurut atau taat kepada perintah atau aturan, baik aturan agama ataupun aturan yang berada di dalam masyarakat. Yang pertama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Walaupun rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, kalau kita tidak hormat kepada kedua orang tua, kita tidak akan diridai oleh orang tua, maka Allah pun tidak akan ridho. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Jasa mereka sangat besar terhadap kita. Pengorbanan orang tua sangat besar, sehingga apa yang telah dicurahkan kedua orang tua kepada kita tidak akan mungkin bisa terbalas oleh kita. Contoh kecil, ibu kita sudah mengandung kita. Mungkinkah kamu mengandung ibu? Nggak mungkin. Ibu melahirkan kita. Mungkinkah kita melahirkan ibu? Tidak mungkin. Itulah makanya pengorbanan jasa kedua orang tua itu sangat besar. Oleh karena itu kita harus wajib hukumnya patuh dan taat kepada kedua orang tua. Walaupun rajin sholat, ngaji, zakat, puasa, kalau tidak patuh kepada kedua orang tua, tetap api neraka menantinya. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tua, ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Ayat tersebut mengajarkan manusia agar berbakti kepada kedua orang tua, terlebih lagi kepada ibu yang telah mengandung, menyusui. Allah juga menyuruh kita bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu kepada kedua orang tua pada setiap kegiatan, karena restu orang tua itu disebab berhubungan dengan restu Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung atau terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung pada murka kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua wajib dapat diwujudkan dalam perbuatan. Yang pertama, mentaati perintah orang tua, berbicara dengan sopan dan baik, tidak membuat kecewa orang tua, membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita kerjakan, selalu mendoakan mereka setiap selesai sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu setelah selesai sholat. Setelah orang tua kita meninggal, berbuat baiklah. Berbuat kebaikan terhadap kedua orang tua yang masih bisa diteruskan dengan cara mengurus jenazahnya dengan sebaik-baiknya, melunasi semua hutang-hutangnya, melaksanakan wasiatnya, dan mendoakannya. Manfaat perilaku hormat dan patuh kepada orang tua banyak sekali. Yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Mendapat ridho dari Allah, terhindar dari murka Allah, kelak anaknya akan hormat dan patuh kepadanya. Berbakti kepada kedua orang tua pertanda anak tersebut adalah anak yang soleh. Yang kedua, hormat dan patuh kepada bapak ibu guru. Bapak ibu guru adalah pengganti kedua orang tua kamu di sekolah. Guru banyak berjasa bagi kita.
Guru mendidik murid-muridnya agar bisa menulis, membaca, berhitung, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Oleh karena itu, kita wajib menghormati pada bapak ibu guru. Contoh sikap hormat kepada bapak ibu guru: mengucapkan salam bila berjumpa. Apabila guru sedang mengajar, duduklah dengan tenang dan dengarkan apa yang mereka ajarkan. Bila hendak keluar kelas, minta izin terlebih dahulu. Patuhi dan taatilah perintah dan nasihatnya. Apabila ada pelajaran yang belum paham, bertanyalah dengan cara yang sopan, mengangkat tangan kanan dengan suara yang jelas dan sopan. Manfaat hormat dan patuh kepada guru. 1. Ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Ilmu yang diperoleh akan bermanfaat bagi orang lain, selalu didoakan oleh bapak ibu guru, dan memudahkan urusan di masa depan. Yang terakhir, indahnya saling menghargai. Menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Dengan sikap santun dan menghargai orang lain, maka perpecahan akan dapat dihindarkan. Kita akan memiliki banyak teman dan sahabat. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Akhirnya Pak Guru tetap berpesan agar kita selalu menjaga protokol kesehatan agar kita selalu sehat. Kemudian pelajari kembali, kamu baca kembali materi yang ada di buku. Karena pertemuan melalui video ini tidak akan bisa Pak Guru sampaikan semuanya karena terbatasnya waktu. Setelah paham, kerjakan penilaian harian 3, halaman 32 sampai halaman 33, bagian yang A saja. Nanti kamu kerjakan di buku LKS-mu, kemudian begitu Pak Guru kirimkan link jawaban, kalian masukkan ke link jawabannya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.